Selamat Hari Sabat, saudara sekalian. Kita bersyukur, meski masih berbakti di rumah masing-masing, kita masih dapat terhubung melalui layanan media online ini. Renungan kita pada Sabat ini berjudul Pelajaran dari Yehuda. Kita akan melihat secara ringkas sebagian kecil dari cerita Yusuf, khususnya tentang Yehuda. Melalui renungan ini diharapkan kita memiliki kasih persaudaraan dan kita memahami lebih baik peran Yesus sebagai pengantara dan peran Bapa sebagai sumber segalanya. Mari kita buka Alkitab kita dalam buku Kejadian pasal 42. Kejadian 42 ayat 29 yang berkata, "Ketika mereka sampai kepada Yakub ayah mereka di tanah Kanaan, mereka menceritakan segala sesuatu yang dialaminya," katanya. Anak-anak Yakub menceritakan apa yang mereka alami di Mesir. Pertama, bahwa mereka dikira mata-mata. Kedua, bahwa mereka menyatakan mereka orang jujur dan mereka bersaudara 12 orang. Ketiga, namun yang satu sudah tidak ada, dan yang bungsu ada bersama ayah mereka di rumah. Dan karena si penguasa Mesir ingin melihat yang bungsu, dia menahan Simeon. Yakub bersedih mengetahui semuanya itu. Yakub tidak rela Benyamin dibawa pergi. Ruben, anak yang sulung, lalu coba bermohon dengan berkata, Kejadian 42 ayat 37. Lalu berkatalah Ruben kepada ayahnya, "Kedua anakku laki-laki boleh engkau bunuh, jika ia tidak kubawa kepadamu. Serahkanlah dia ke dalam tanganku, maka dia akan kubawa kembali kepadamu." Tetapi tetap saja, Yakub tidak mau. Namun, karena kelaparan masih berlangsung lama dan makin hebat, maka mereka harus kembali ke Mesir untuk membeli gandum kembali. Dan untuk itu, mereka harus membawa Benyamin. Apakah mereka berhasil yakinkan ayah mereka, Yakub? Sekarang yang bermohon bukan lagi Ruben, tetapi Yehuda. Perhatikan Yehuda bermohon kepada ayahnya. Kejadian 43 ayat 8 dan 9. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel, ayahnya, "Biarkanlah anak itu pergi bersama-sama dengan aku. Maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. Akulah yang menanggung dia. Engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya." Bisa lihat perbedaannya dengan Ruben? Ruben bermohon dengan mengorbankan kedua anaknya, tetapi Yehuda bermohon dengan mengorbankan dirinya. Dirinya lah yang menanggung dosa dan bukan orang lain. Nabi Mika menuliskan dalam Mika 6 ayat 7, berkata, "Berkenankah Tuhan kepada ribuan domba jantan, kepada puluhan ribu curahan minyak? Akan kupersembahkankah anak sulungku karena pelanggaranku dan buah kandunganku karena dosaku sendiri?" Tuhan tidak berkenan kepada itu semua. Bukan dengan mempersembahkan anak, maka Tuhan berkenan kepada kita. Mendengar permohonan Yehuda, akhirnya Yakub setuju untuk melepas Benyamin ikut bersama mereka ke Mesir. Yehuda menjadikan dirinya sendiri sebagai jaminan akan janjinya untuk membawa kembali Benyamin kepada bapaknya. Paulus menuliskan dalam Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula, Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Ada suatu perjanjian yang lebih kuat daripada janji Yehuda yang membawa kembali Benyamin kepada Yakub, bapaknya, yaitu janji keselamatan kepada kehidupan kekal. Kita dibawa kembali kepada Allah Bapa kita. Perhatikan dalam Alkitab, seluruh imam-imam yang melayani di dalam Ka'bah di dunia ini berasal dari suku Lewi. Lihat yang Paulus tulis berikut ini dalam Ibrani 7 ayat 14. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda. Dan mengenai suku itu, Musa tidak pernah mengatakan suatu apapun tentang imam-imam.
Yesus berasal dari keturunan suku Yehuda dan tidak pernah ada imam dari suku Yehuda. Imam-imam berasal dari suku Lewi. Tetapi Yesus imam besar kita di surga berasal dari keturunan suku Yehuda. Yehuda menjadikan dirinya sebagai jaminan akan janjinya. Terlebih lagi Yesus imam besar kita, dirinya adalah jaminan keselamatan kita. Dan tidak hanya itu, Paulus tambahkan dalam Ibrani 7 ayat 25. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah, sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Yesus bukan hanya jaminan, tetapi Yesus sanggup selamatkan dengan sempurna semua orang yang datang kepada Allah. Dan Yesus melayani sebagai pengantara kita kepada Bapa. Bukankah Yehuda juga berperan sebagai pengantara kepada Yakub, bapanya? Pelayanan Yehuda adalah lambang pelayanan pengantaraan Yesus. Mengapa penting ini kita pahami? Karena di dalam Alkitab ada yang namanya lambang dan ada yang disebut kegenapan lambang. Peran imam besar dan pengantara dalam perjanjian lama adalah lambang yang nantinya digenapi dalam hidup Yesus, yang adalah imam besar dan pengantara yang sejati dan yang sebenarnya. Dan kegenapan selalu lebih besar dari lambangnya. Nah, ada sebuah doktrin yang sudah diterima oleh kekristenan yang disebut doktrin Trinitas. Doktrin ini sudah diterima oleh gereja Advent yang sekarang ini. Doktrin tersebut mengajarkan bahwa ada oknum ketiga yang disebut Allah Roh, dan dia mereka sebut pengantara juga. Hal itu didasarkan pada Roma 8 ayat 26 dan 27, yang mana jika kita pelajari bukan tentang Allah Roh, tetapi malah tentang Roh Kristus. Nah, jika Allah Roh itu adalah pengantara sebagaimana ajaran doktrin Trinitas, maka Allah Roh itu juga imam besar. Sebab pekerjaan imam besar adalah pengantara. Pertanyaan, apakah di dalam Alkitab ada dua imam besar yang bertugas bersama-sama dalam waktu yang sama? Tidak ada. Baik lambang dan kegenapannya tidak menyatakan hanya satu imam besar dalam setiap saat. Kemudian, di mana di dalam perjanjian lama ada lambang-lambang yang menjelaskan peran pengantara atau imam besar dari Allah Roh. Apakah ada? Tentu tidak ada. Dan kalaupun ada di perjanjian lama lambang bahwa Allah Roh itu adalah pengantara juga, dari suku manakah dia? Bisa lihat bahwa doktrin Trinitas sama sekali tidak alkitabiah. Itu doktrin tradisi manusia. Karenanya, mari kita fokus kepada Alkitab yang mengajarkan kebenaran. Kita kembali ke kisah Yehuda. Dia berperan sebagai pengantara kepada bapanya Yakub dan menjadikan dirinya jaminan bagi keselamatan saudaranya. Namun apakah Yehuda adalah jaminan yang sesungguhnya? Perhatikan yang Yakub nyatakan dalam Kejadian 43 ayat 14. Allah yang Maha Kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Ini secara tidak langsung adalah doa Yakub kepada Allah yang Maha Kuasa, agar kiranya Dia, yaitu Allah yang Maha Kuasa, menyatakan belas kasih-Nya kepada anak-anak Yakub. Siapakah Allah yang Maha Kuasa ini? Kembali penting kita ketahui siapa Allah yang Maha Kuasa ini. Perlu kita ulang secara ringkas agar menolong mereka yang baru belajar. Keluaran 6 ayat 2 berkata, Aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Tuhan, aku belum menyatakan diri. Yang Maha Kuasa ini bernama Tuhan. Siapakah dia? Yeremia 10 ayat 10. Tetapi Tuhan adalah Allah yang benar. Dialah Allah yang hidup dan Raja yang kekal.
Bumi goncang karena murkanya, dan bangsa-bangsa tidak tahan akan geramnya. Tuhan itu adalah Allah yang benar, Allah yang hidup, dan Raja yang kekal. Siapakah dia? Yohanes 17 ayat 3 berkata, "Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus." Tuhan yang Allah, saya ulangi, Tuhan yang adalah Allah yang benar itu adalah Allah Bapa. Kenapa? Sebab dalam ayat ini, Yesus sedang berdoa kepada Bapanya, dan Yesus menyebut Bapanya satu-satunya Allah yang benar. Kemudian, dalam 1 Tesalonika 1 ayat 9 dan 10. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga, dan yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus, yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Allah yang hidup ini punya anak, dan karenanya jelas bahwa dia adalah Allah Bapa. Allah Bapa inilah Allahnya Yakub. Dialah yang maha kuasa. Kepada Allah Bapa inilah Yakub berharap dan berdoa demi keselamatan anak-anaknya. Demikian juga kita. Kepada Allah Bapa lah kita berharap dan percaya, dan itu terwujud melalui anaknya. Pemazmur menuliskan dalam Mazmur 37 ayat 5. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, yaitu Allah Bapa, dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Jadi, meski Yehuda berhasil mengantarai, namun Yakub tahu bahwa sumber semuanya adalah Allah Bapa. Yakub berserah kepada Allah Bapa. Apa buktinya? Kita baca kembali ayat 14 tadi. Kejadian 43 ayat 14. Lihat yang warna kuning. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. Yakub berserah kepada Allah Bapa, apapun yang terjadi. Nah, demikian juga dengan kita. Yesus adalah jaminan kepastian keselamatan, tetapi sumber keselamatan itu adalah Bapanya. Bapa karuniakan segalanya kepada dan melalui anaknya. Itu sebabnya saat ini Yesus adalah pengantara kita di hadapan Bapa. Kemudian berangkatlah mereka kembali ke Mesir untuk membeli gandum. Semua berjalan dengan lancar karena mereka berhasil menepati janji mereka dengan membawa Benyamin dan bahkan mengembalikan uang yang pegawai-pegawai Yusuf masukkan dalam karung mereka pada pembelian pertama. Tidak hanya itu, mereka juga diundang makan bersama di rumah Yusuf dan Simeon berkumpul kembali dengan saudara-saudaranya. Silahkan baca dalam Kejadian 43. Dalam acara makan tersebut, Yusuf melihat Benyamin adiknya. Dia sangat rindu akan adiknya ini, sampai-sampai dia tidak bisa menahan tangisnya. Kejadian 43 ayat 30 menceritakan. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinyalah tempat untuk menangis. Dia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. Bagaimanakah kita kepada saudara kandung kita? Pernahkah kita seperti Yusuf ini? Kita sudah lama tidak berjumpa dengan adik kita, bertahun-tahun terpisah, dan pada suatu waktu bertemu, dan karena rindu, menjadi terharu dan menangis? Saya yakin pasti ada, tetapi ada juga yang tidak. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 31 ayat 20 yang berkata, "Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku, atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Sebab itu hatiku terharu terhadap dia. Tak dapat tidak, aku akan menyayanginya." Demikianlah firman Tuhan. Inilah karakter Allah Bapa yang bernama Tuhan. Dia tidak bisa tidak menyayangi. Artinya, dia selalu menyayangi. Efraim yang selalu mendapat teguran, Allah Bapa selalu ingat. Hatinya terharu mengingat Efraim. Allah Bapa sayang kepada Efraim. Demikian juga Yusuf yang saat itu
sebagai seorang penguasa yang dapat bertindak apa saja yang dia bisa lakukan. Tetapi tidak, Yusuf terharu, sebab Yusuf sayang saudara-saudaranya. Bagaimana dengan kita? Adakah kita mengasihi saudara-saudara kita, adik kita, abang kita, kakak kita? Jika ada yang memiliki ganjalan dalam hati terhadap saudaranya, datang kepada Yesus sekarang dan serahkan kepadanya. Mohon bantuan dari Yesus yang adalah pengantara kita kepada Bapa, maka Dia akan berikan jalan keluar. Paulus berkata dalam Ibrani 13 ayat 1, peliharalah kasih persaudaraan. Susah dan senang, pelihara kasih persaudaraan. Kita semua rindu untuk terima keselamatan dan masuk surga. Mungkinkah kita masuk surga dan hidup di sana dengan tetap masih simpan ganjalan dalam hati terhadap abang, adik, atau saudara kita? Ingat, nanti Yakub dan semua anak-anaknya hidup damai tinggal bersama di tanah Goshen karena Yusuf. Kita yang mau tinggal bersama baik di dunia ini maupun di surga nanti, perlu belajar dari pengalaman Yusuf ini. Apa bukti perhatian Yusuf kepada saudara-saudaranya? Kejadian 43 ayat 34. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf, dari yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. Yusuf masih menyatakan penghormatan kepada abang-abangnya, dan kepada adiknya, dia berikan lebih. Dia begitu sayang kepada adiknya. Bagaimana dengan kita? Tidak jarang adik kita minta sesuatu, kita masih bergumul untuk memberi. Bahkan sering karena merasa abang, kita ambil yang menjadi milik adik kita. Tetapi tidak dengan Yusuf. Dia berikan 5 kali lipat kepada adiknya. Mereka bersukaria makan bersama Yusuf. Kemudian saat mau kembali, Yusuf membuat suatu skenario, yaitu dalam karung Benyamin ditaruhlah piala minum Yusuf. Dan oleh karena itu mereka dikejar dan kemudian digiring kembali ke rumah Yusuf. Apa yang terjadi setelah mereka tiba kembali di rumah Yusuf? Kejadian 44 ayat 14. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Ini adalah bagian dari kegenapan mimpi Yusuf. Kemudian Yusuf berkata dalam Kejadian 44 ayat 15. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah? Ada yang menarik dalam versi King James, disebutkan divine. Divine artinya ilahi, namun dalam hal ini artinya lebih kepada memeriksa, menelaah. Yusuf punya kuasa untuk periksa siapa saja, sebab memang Yusuf adalah penguasa Mesir yang tertinggi setelah Firaun. Lihat siapa yang menjawab akan perkataan Yusuf ini. Baca ayat 16. Yehuda mengakui bahwa mereka bersalah, dan itu karena Allah telah memperlihatkannya. Dan mereka semua sadar serta siap menerima hukuman termasuk Benyamin. Tetapi Yusuf tidak mau. Dia bilang hanya Benyamin saja yang tinggal untuk menjadi budak, sebab piala itu kedapatan di dalam karungnya. Yang lain silahkan pulang. Firman Tuhan juga berkata dalam Amsal 17 ayat 15. Membenarkan orang fasik dan mempersalahkan orang benar, kedua-duanya adalah kekejian bagi Tuhan. Yusuf tentunya tidak mau hukum orang yang tidak bersalah. Hanya yang bersalah yang Yusuf akan hukum. Jadi Yusuf mau menahan Benyamin, namun ada satu yang berusaha melepaskan. Siapa dia? Yehuda. Kejadian 44 ayat 18. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, mohon bicara, tuanku. Izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku, dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Firaun sendiri. Yusuf seperti Firaun, karena pada waktu dia dikukuhkan menjadi penguasa,
Firaun sendiri berkata dalam Kejadian 41 ayat 40, "Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat. Hanya tahta inilah kelebihanku daripadamu." Yusuf dan Firaun sama-sama pemegang kekuasaan yang tertinggi di tanah Mesir. Hanya Firaun masih lebih besar dibandingkan Yusuf. Jadi memang Yusuf seperti Firaun itu sendiri, sebab yang berkuasa atas istana dan seluruh rakyat Mesir adalah Yusuf. Karena Firaun mengaruniakan kekuasaan tersebut kepada Yusuf. Kemudian, mulailah Yehuda menyampaikan permohonannya. Mari kita baca Kejadian 44 ayat 19 sampai 34. Mari kita buka Alkitab kita. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita juga, agar kita baca sama-sama. Kejadian 44 ayat 19 sampai 34. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, "Masih adakah ayah dan saudara kamu?" Dan kami menjawab, "Tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia." Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Bawalah dia kemari kepadaku, supaya mataku memandang dia." Tetapi jawab kami kepada tuanku, "Anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati." Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, "Jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi." Setelah kami kembali kepada hambamu ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, "Kembalilah kamu melihat." Saya ulangi, "Kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita." Tetapi jawab kami, "Kami tidak dapat pergi ke sana jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami. Barulah kami akan pergi ke sana, sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami." Kemudian berkatalah hambamu ayahku kepada kami, "Kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang, apabila aku datang kepada hambamu ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi, apabila dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak, tuanku, menggantikan anak itu, dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku, apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Yehuda merangkumkan rangkaian pertemuan mereka sejak pertama sampai saat itu. Namun Yehuda tidak lupa akan janjinya. Dia tekankan kembali bahwa dia telah menjaminkan dirinya untuk keselamatan adiknya. Dan karena itu biarlah dia yang ditahan dan adiknya Benyamin bisa pulang. Dalam hal ini Yehuda yang tidak bersalah menjadi pengganti bagi Benyamin yang bersalah. Bagi Yehuda, lebih baik dia yang menderita daripada dia melihat ayahnya Yakub dan Benyamin yang menderita.
Bukankah ini gambaran tentang Yesus? Dan kegenapannya lebih besar lagi di dalam Yesus? Apakah pengantaran Yehuda berhasil melepaskan Benyamin dari hukuman? Kejadian 45 ayat 1. Ketika itu, Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Ini bukti bahwa penyampaian permohonan Yehuda sungguh menggugah perasaan Yusuf. Teladan pertobatan Yehuda membuat Yusuf tidak sanggup lagi menahan kerinduan hatinya. Yusuf ingin menyatakan kebenaran bahwa dia adalah saudara mereka. Yeremia menuliskan dalam Yeremia 20 ayat 9. Tetapi apabila aku berpikir, aku tidak mau mengingat dia dan tidak mau mengucapkan firman lagi demi namanya, maka dalam hatiku ada sesuatu yang seperti api yang menyala-nyala, terkurung dalam tulang-tulangku. Aku berlelah-lelah untuk menahannya, tetapi aku tidak sanggup. Yeremia berencana tidak mau lagi kabarkan firman Tuhan, tetapi tidak bisa. Kebenaran itu sulit dibendung. Mau ditahan tidak bisa, pasti akan keluar dikabarkan. Itulah yang Yusuf rasakan, tidak sanggup lagi dia menahan keadaan yang sebenarnya, apalagi setelah melihat dan mendengar pengantaraan Yehuda. Saudaraku dalam Tuhan, mengapa hal ini ditulis bagi kita? Dari tadi kita sudah lihat dan pelajari bagaimana peran pengantaran Yehuda yang adalah gambaran akan peran pengantaran Yesus bagi umatnya. Yehuda melakukan pembelaan bagi saudaranya yang dianggap bersalah. Ini semua adalah gambaran bagaimana Yesus yang hidup sebagai pengantara kita di hadapan Bapa. Yesus menjelaskan permohonannya kepada Bapa, dan hati Bapa tidak dapat menahan rasa harunya akan pertobatan umat-umatnya yang Yesus sampaikan kepada Bapanya. Sebab Allah Bapa tidak dapat tidak menyayangi kita. Allah Bapa mengasihi kita, bahkan begitu besar kasih-Nya kepada kita sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, agar barang siapa yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Renungkan peristiwa pengantaran Yehuda kepada Yusuf ini, sebagaimana kita datang kepada Yesus yang adalah pengantara kita yang sejati kepada Bapa dan memohon pengampunan dosa. Yehuda tadi menyatakan bahwa dia siap menanggung dan menjadi berdosa selama-lamanya. Yehuda adalah lambang kegenapannya dalam Yesus. Yesus mati menanggung dosa-dosa kita. Paulus menuliskan dalam 2 Korintus 5 ayat 21 yang berkata, "Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah." Yesus dibuat menjadi dosa agar mengalami kematian. Karena melalui kematian Yesus, dosa dihapuskan. Hukuman bagi kita dihapuskan. Dan supaya di dalam Yesus kita dibenarkan oleh Allah. Inilah yang Yesus sampaikan kepada Bapa saat seorang datang kepada Yesus memohon pengampunan dosa. Yesus ceritakan kondisi kita yang berdosa ini dan bagaimana kita mau datang kepadanya dan bagaimana Dia rela menanggung dan dibuat menjadi dosa dan mati bagi kita supaya kita dibenarkan oleh Allah. Saat Bapa mendengarkan penjelasan Yesus ini, hati Bapa tidak dapat menahan rasa haru dan menerima kembali kita yang telah terpisah dengan Bapa karena dosa. Kita yang seharusnya menerima hukuman oleh karena Yesus dibebaskan dari hukuman. Sebab Yesus telah menanggung hukuman dosa bagi kita. Kita kembali ke istana Yusuf. Kejadian 45 ayat 2 dan 3. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia.
Istana Yusuf artinya tidak jauh dari istana Firaun, sebab seisi istana Firaun mendengar akan tangis daripada Yusuf. Yusuf tidak tahan lagi untuk menyatakan kebenarannya dan begitu terharu sampai-sampai dia memperkenalkan dirinya dengan menangis keras. Kita baca kelanjutannya, ayat 4 dan 5. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu." Perhatikan perkataan Yusuf. Meskipun dia akui bahwa dia dijual, tapi dia tidak anggap itu sebagai bencana, namun sebagai berkat. Sebab karena itulah Allah menyuruh dia mendahului mereka ke Mesir sehingga hidup keluarganya dipelihara. Alkitab berkata dalam Yeremia 29 ayat 11, "Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan." Tuhan, yaitu Allah Bapa, tidak pernah merancangkan yang membawa kecelakaan bagi umatnya. Rancangan Allah Bapa adalah rancangan damai sejahtera bagi hari depan yang penuh harapan. Bukankah ini yang Yakub dan keluarganya alami? Yakub merasa hidupnya sangat menderita karena kehilangan anaknya. Dia tidak tahu bahwa Allah Bapa rencanakan yang indah baginya. Bersyukur bagi kita bisa membaca kisah ini agar memahami bagaimana Allah, yaitu Allah Bapa, bekerja dalam hidup kita dan bagaimana perasaannya kepada kita. Paulus juga tuliskan hal serupa dalam Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sehubungan dengan ini, Yusuf melanjutkan dalam Kejadian 45 ayat 8. "Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir." Yusuf sadar akan rencana Allah bagi dirinya dan bagi keluarganya. Yusuf bisa saja, waktu Yehuda selesai menyampaikan permohonan pengantaraannya, berkata, "Oke, silahkan duduk semuanya. Saya mau bicara. Kalian punya saudara yang bernama Yusuf. Dia dulu pernah bermimpi dan kalian tidak senang. Kalian marah kepada dia. Apa yang terjadi sekarang? Mimpi itu digenapi. Sayalah Yusuf saudara kalian yang kalian benci dan mau bunuh. Bisa lihat? Makanya, kalau saya bilang dengar." Yusuf bisa saja berkata demikian, tetapi tidak. Dia tahu dan sadar ini semua rencana Allah dalam hidupnya dan keluarganya yang membawa damai sejahtera bagi hari depan penuh harapan. Yusuf lalu memeluk semua saudaranya dan menangis. Namun jangan lupa, jika Yakub tidak relakan Benyamin pergi, maka hal ini belum tentu terjadi. Mereka tidak akan bertemu Yusuf kembali. Simeon tidak kembali. Tetapi karena Yehuda maju dan rela menanggung atas dirinya sendiri dan dianggap berdosa selama-lamanya, akhirnya Yakub merelakan dan berdoa kepada Allah Bapa agar Dia yang bekerja. Dan jika seandainya Yehuda tidak maju mengantarai, mereka pun tidak alami reuni akbar dan yang mengharukan itu. Teladan Yehuda bukti bagi Yusuf bahwa saudara-saudaranya telah bertobat. Itulah sebabnya dia tidak tahan lagi. Dia bersuka atas pertobatan saudara-saudaranya. Beberapa kali dia uji mereka dan terbukti mereka sudah bertobat. Bukankah kita juga alami ujian dalam hidup ini? Itu semua untuk tuntun kita kepada pertobatan. Bagi kita yang bertobat dan setia, kita pun akan alami reuni akbar yang mengharukan. Kita akan bertemu saudara kita, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Raja kita, dan bertemu dengan Bapa kita,
yang begitu mengasihi kita. Tidak heran saat Yakub hendak meninggal, dia memberkati Yehuda secara khusus. Kejadian 49 ayat 8. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Firman Allah menyatakan tentang Yehuda dalam Kejadian 29 ayat 35. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Yehuda artinya bersyukur kepada Tuhan, yang adalah Allah Bapa. Kita juga bersyukur kepada Allah Bapa karena Yesus lahir di dunia ini, menjadi manusia dan menjadi juru selamat kita. Kemudian 1 Tawarik 5 ayat 2 menyatakan, memang Yehudalah yang melebihi saudara-saudaranya, bahkan salah seorang dari antaranya menjadi raja, tetapi hak sulung itu ada pada Yusuf. Memang Yesus melebihi dari kita semua, sebab dia adalah teladan kita, dialah juru selamat kita. Dia hidup sebagaimana manusia yang benar, karena selalu andalkan Bapanya. Yesus keturunan Daud yang adalah raja kita, keturunan suku Yehuda. Selanjutnya pemazmur berkata dalam Mazmur 76 ayat 2, Allah terkenal di Yehuda, namanya masyhur di Israel. Melalui Yesus Allah menyatakan dirinya, melalui Yesus kita mengenal Allah Bapa. Nama Allah Bapa masyhur oleh karena anaknya Yesus Kristus. Yakub lanjutkan doa bagi Yehuda. Kejadian 49 ayat 9. Yehuda adalah seperti anak singa. Setelah menerkam, engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Alkitab berkata dalam Wahyu 5 ayat 5. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari suku Yehuda, yaitu tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Yesus adalah singa dari suku Yehuda, tunas Daud yang telah menang. Yesuslah yang dapat buka gulungan kitab di surga. Dan Kejadian 49 ayat 10 menyatakan, tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda, ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya, sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Yehuda memegang tongkat kerajaan, artinya memegang kuasa. Ada satu ayat dalam Alkitab bahasa Indonesia, terjemahan baru, yang tidak ada. Namun dalam Alkitab King James Version ada, yaitu Hosea 11 ayat 12. Mari kita baca. Dalam bahasa Inggris berbunyi, Ephraim compasseth me about with lies, and the house of Israel with deceit, but Judah yet ruleth with God, and is faithful with the saints. Dalam bahasa Indonesia, Alkitab terjemahan baru, hanya ayat 11 yang tertulis dalam Hosea 11. Ayat 12 tidak ada. Namun kita perlu tahu arti ayat ini. Ayat ini berarti, Hosea 11 ayat 12 berkata, Ephraim mengelilingi aku dengan kebohongan dan keluarga Israel dengan tipu daya. Tetapi Yehuda tetap memerintah bersama Allah dan setia bersama orang-orang kudus. Yehuda memerintah bersama Allah dan itu digenapi dalam Yesus Kristus. Yesus memerintah bersama Bapanya. Tongkat kerajaan ada pada Yesus. Ibrani 1 ayat 8 dan 9 membuktikan. Tetapi tentang anak, ia berkata, tahtamu ya Allah tetap untuk seterusnya dan selamanya, dan tongkat kerajaanmu adalah tongkat kebenaran. Engkau mencintai keadilan dan membenci kefasikan, sebab itu Allah, Allahmu, telah mengurapi engkau dengan minyak sebagai tanda kesukaan melebihi teman-teman sekutumu. Ini adalah prosesi pemulihan Yesus di surga setelah dia bangkit dari kematian dan kembali kepada Bapanya di surga. Ini adalah perkataan Allah Bapa kepada anaknya. Inilah yang terjadi pada hari Pentakosta,
Dan pada hari itu, Roh-Nya yang kudus, Roh Kristus, dicurahkan kepada umat-umatnya menjadi kerajaan Allah, kerajaan kasih karunia yang tadinya dijanjikan sekarang telah didirikan. Mereka yang masuk dalam kerajaan kasih karunialah yang akan menerima kerajaan kemuliaan. Kiranya melalui pengalaman Yehuda ini, kita semakin teguh dan setia kepada Yesus yang adalah kegenapannya, yang lebih besar dari Yehuda, yang telah menjamin keselamatan kita, agar kita semua dapat berkumpul bersama Yesus, Anak Allah, dan bersama Tuhan yang adalah Allah Bapa di surga. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin.